Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Qala al-imam al-Bukhari rahimahumullah babu ma jaa fil ilmi. Bab tentang ilmu. Agama kita adalah agama yang dilandasi dasar ilmu, baik itu yang berkaitan dengan hablum minallah ataupun hablum minannas. Jadi jika seseorang melakukan suatu peribadatan tanpa didasari ilmu agama, maka sia-sia ibadah yang dia kerjakan, meskipun itu niatnya baik, meskipun itu niatnya benar, tapi kaifiatnya, tata caranya salah, la yukbal, tidak diterima. Karena ini adalah konsekuensi dari syahadatain, dari persaksian kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ibadah kita atau muamalah kita haruslah dilandasi oleh ilmu. Karena agama kita berdasarkan ilmu, membahas segala aspek kehidupan kita. Makanya Rasulullah SAW, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala sering memerintahkan kita untuk belajar. Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 11, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Belajarlah atau berilmulah. Kemudian dalam hadis Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nah, jadi seorang yang telah mempelajari satu atau dua ayat atau satu hadis, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengan satu ayat tersebut, maka dia nanti tidak mencukupkan untuk dirinya saja. Dia menyampaikan kepada orang lain, karena ini adalah perintah Rasulullah, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku meskipun satu ayat yang kamu sudah pahami. Di zaman kita ini ada suatu kisah di Arab sana. Ada seorang syekh yang dia tua renta, sering datang ke masjid. Nah, dia sudah tua, beribadah gitu. Suatu saat orang tua ini berkata kepada imam masjid, "Alimni syai'an au akhbirni syai'an antafi'u bih." Kabarkanlah kepadaku sesuatu ilmu yang aku bisa bermanfaat dengannya. Kemudian imam ini bingung. Akhirnya dia terpikir suatu hadis. Lantas dia menyampaikan hadis tersebut, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah kalimatani khafifatani 'alal lisan sakhilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Nah, jadi setelah disampaikan oleh imam tadi, syekh ini orang tua ini menghafal. Dia menghafal karena dia butuh banget ilmu. Akhirnya apa? Akhirnya syekh ini pulang ke rumahnya menyampaikan hadis itu kepada keluarganya. Dia sampaikan ke keluarganya, qala Rasulullah kalimatani khafifatani. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangannya kelak di akhirat, dan dicintai oleh Rahman, yaitu apa? Subhanallah wa bihamdi subhanillahil azim. Tak kala dia diundang ke pesta perkawinan, dia sampaikan dia kepada jamaah, wahai jamaah, qala Rasulullah. Di mana saja dia ketemu orang disampaikan hadis itu. Qala Rasulullah kalimatani khafifatani. Yang dia hafal hanya itu saja. Nah, suatu saat dia ditimpa penyakit, kemudian dibawa ke rumah sakit, dirawat berhari-hari gitu, nggak sadar. Ketika dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk sadar, langsung dia mengucapkan, ya tabib, wahai dokter, qala Rasulullah kalimatani khafifatani 'alal lisan. Masya Allah, semangatnya dengan apa? Dengan sedikit ilmu satu hadis yang dia ketahui, dia sampaikan. Nah, pertanyaannya pada diri kita, setelah itu dia meninggal dunia.
Nah, dia diakhiri dengan apa? Dengan kalimat yang baik yang biasa dia sampaikan. Karena seseorang itu akan ditutup dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya dia mendengarkan musik, ya kebiasaannya dia buka Facebook, buka WA, dia akan berakhir dengan itu juga. Pertanyaan sekarang, berapa hadis yang kita sudah hafal? Dan berapa pula yang kita sudah sampaikan? Apa Joko, ada berapa hadis yang dihafal? Ada 10. Jamaah yang hafal satu hadis di sini ada? Rata-rata lebih ya? Hah? Itu enggak lengkap ya, enggak lengkap dengan perawinya. Yang lengkap coba nanti dapat hadiah. Bisa janda, bisa perawan gitu ya. Mau yang guru atau mau yang santri ada juga. Nah, syaratnya hafal satu hadis saja. Nah, kita lanjutkan. Oleh karena itu ulama kita sering menyebutkan suatu kalimat yang bunyinya fadlul alimi alal abidi kafadlil qamari ala sairil kawakibi. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan abid, orang yang kerjanya ibadah saja tapi dia enggak belajar, itu seperti apa? Perbandingan qamar atas seluruh bintang-bintang. Qamar atau bulan itu dia satu tapi menerangi. Sementara bintang-bintang yang jumlahnya banyak hanya menghiasi. Ya tidak apa? Tidak memberikan penerangan. Kalau sekiranya enggak ada lampu, maka kita tidak bisa menerangi ruangan dengan apa? Dengan cahaya bintang. Jadi dengan mempelajari ilmu agama sedikit atau banyak itu menjadikan kita sebagai seorang yang MLM syar'i. Atau MLM syar'i. Jadi dia santai-santai saja di rumah, dia menyampaikan ilmu, orang itu mengerjakan, dia mendapatkan pahala tersebut. Pahala terus menerus. Kenapa? Karena berkat dakwanya kepada orang lain. Jadi saya menyampaikan ilmu, kemudian ada salah seorang dari jamaah mengamalkan ilmu tersebut, maka saya akan mendapatkan pahala meskipun saya sudah di dalam kubur. Meskipun saya sudah ratusan tahun meninggal dunia. Kenapa? Karena kata Rasulullah, "Idza matal insanu inqata anhu amaluhu illa min salas. In shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih." Ilmu yang bermanfaat yang diajarkan. Nah, kalau nggak bisa menghafal hadis atau nggak bisa menangkap ilmu, minimal membeli buku. Buku-buku yang bermanfaat dibagikan kepada jamaah, dibagikan kepada santri yang dia memiliki keluangan untuk mempelajari buku tersebut. Maka ini adalah bagian dari menyebarkan ilmu. Wa qaulihi ta'ala wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, atau berdoalah wahai Nabi Muhammad, Rabbi zidni ilma, ya Robku, zidni, berikanlah tambahan kepadaku ilmu. Jadi tidak ada sesuatu pun yang diperintahkan Rasulullah untuk menambah, baik itu istri ataupun harta ataupun yang lain, enggak diperintahkan menambah. Itu akan datang dengan sendirinya. Nah, yang diperintahkan adalah menambah ilmu. Karena dengan bertambahnya ilmu akan baik pula ibadah yang kita lakukan. Akan baik pula hubungan kita kepada manusia. Akan baik alam semesta ini. Kalau sekiranya seseorang itu melakukan muamalah tanpa didasari ilmu, maka yang ada hanyalah kerusakan. Kerusakan di bumi dan kerusakan di lautan sana. Kenapa? Karena mereka mengelola darat dan laut tanpa didasari ilmu, yang adalah hanya dasar hawa nafsu. Ingin Ingin meraup keuntungan sebesar-besarnya. Nah, kemudian Imam Bukhari berkata, al-qira'atu wal ardu alal muhaddisi. Al-qira'ah wal ardu ini adalah
dua metode pengambilan ilmu di zaman dahulu, di zaman di mana para ulama berlomba-lomba mencari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di zaman tabi'ut tabi'in, metode pembelajaran di sana ada dua, yaitu madrasatul hadis wa madrasatu ahli ra'i. Madrasatul hadis, pendidikan metode hadis, yaitu hanya menyampaikan saja. Qala haddasani fulan, kemudian membacakan hadis Rasulullah tanpa menjelaskan apa maknanya ini, apa faedahnya, bagaimana cara mengamalkannya, enggak. Hanya menyampaikan saja. Ini namanya apa? Madrasatu ahlil hadis yang dipimpin oleh Imam Malik di Madinah. Ada namanya metode madrasatu ahlil ra'i. Dia apa? Dia membaca satu hadis, kemudian mengistimbat, menggali faedah dengan sebanyak-banyaknya. Ya, dia tidak berlalu ke hadis yang lain kecuali apa? Kecuali dia menggali, mengambil faedah sebanyak-banyaknya. Nah, ini apa? Metode ahli ra'i yang dipimpin oleh Abu Hanifah di Irak. Nah, metode ahli hadis ada beberapa, ada dua di sini disebutkan, nanti ada lagi. Yang pertama adalah al-qiraah. Qiraah ini guru membacakan kepada muridnya. Guru membacakan apa? Kepada muridnya. Guru tadi mungkin dia pernah mendengar dari gurunya dengan kalimat sami'tu. Jadi gurunya menyampaikan lagi kepadanya sami'tu fulan. Nanti dia menyampaikan lagi kepada muridnya sami'tu fulan, aku mendengar fulan. Kalau dia mendengar secara berjamaah, tidak sendirian, dia mengatakan nanti sami'na atau haddasana atau akhbarona atau amba'ana. Nah, ini kalau al-qiraah, jadi saya-nya yang membacakan kepada murid-muridnya. Metode yang kedua adalah al-ardu. Al-ardu ini adalah murid yang membaca kepada gurunya. Murid yang membaca kepada gurunya. Jadi murid baik dia membaca dari hafalannya ataupun membaca dari buku. Jadi metode ulama-ulama terdahulu banyak digunakan sistem arot ini. Untuk apa? Untuk memperbaiki apakah benar bacaan saya terhadap hadis ini. Kenapa? Karena dulu kan tintanya pakai tinta yang dicelup-celup itu. Sehingga apa? Sehingga kadang titiknya itu meleset ke sebelahnya dan yang lainnya, sehingga enggak jelas. Harus apa? Dibaca di hadapan guru. Nah, Imam Malik rahimahullah sangat menekankan sistem arot ini. Jadi setiap murid-murid yang mau belajar, yang mau mengambil periwayatan hadis darinya, harus muridnya yang membaca. Baik itu periwayatan Muwatta ataupun yang lainnya. Jadi Imam Malik ini punya kitab namanya Muwatta. Muwatta itu isim maf'ul dari ata'ah, yang maknanya disepakati. Kenapa? Karena fuqahaul Madinah ada 70 orang yang telah mensepakati kitab Muwatta tersebut. Sehingga Imam Malik kalau ada yang mau meriwayatkan kitabnya yaitu Muwatta, maka harus arot, yaitu apa? Muridnya yang membaca, bukan dia yang membaca kepada muridnya. Nanti ada dalilnya. Akan disebutkan di sini dalil kebolehan tentang arot. Nah, tatkala Imam Syafi'i berangkat ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik, maka Imam Malik mengatakan Iqra. Iqra dari mana? Saya sudah menghafal di perjalanan. Jadi Imam Syafi'i sebelum datang ke majelis Imam Malik, dia sudah menghafal kitab Muwatta. Sehingga apa? Sehingga dia membaca dari hafalannya. Wa ra'al Hasan was-Sauri wa Malikul qira'ata jaizatan. Al-Hasan Al-Basri was-Sauri dan Malik Ibnu Anas ya memandang bolehnya al-qira'ah. Ini jaiz. Demikian juga arad. Tapi yang sangat ditekankan yaitu apa? Al-arad.
Wahtajja ba'duhum fil qiraati 'alal alimi bihadisi Dimami ibn Sa'labah. Jadi sebagian para ulama berhujjah atau berdalil bolehnya al-qiraah, yaitu seorang murid membaca kepada gurunya, dengan hadis Dimam ibn Sa'labah. Qala lin Nabi, dia berkata kepada Nabi, Allahu amaraka an tusolli sholawat? Qala na'am. Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk sholat beberapa sholat, yaitu sholat 5 waktu? Qala na'am. Dia berkata apa? Na'am. Berarti apa ini? Sahabat yang membaca kepada Nabi. Qala fahadhihi qira'atun 'alan Nabi. Maka ini adalah dalil yang menunjukkan apa? Qira'atu 'alan Nabi. Sahabat tadi, Dimam, membaca kepada apa? Kepada Nabi. Akhbaro Dimamun qaumahu bidzalika fa'ajazu. Jadi Dimam menyampaikan kepada kaumnya dengan metode seperti itu juga. Yaitu apa? Dia membaca kepada Nabi. Wahtajja Malikun bisaqi yuqra'u 'alal qaumi. Jadi Malik juga berhujjah atau berdalil dengan hadis dari Dimam ibn Sa'labah. Fayaquluna ashhadana fulan wa yuqra'u dzalika qira'atan alaihim wa yuqra'u 'alal mukri'i fayaqulu al-qari aqra'ani fulan. Jadi ini gambarannya tak kala ada satu orang yang membaca tapi yang lainnya hanya mendengarkan. Maka nanti tak kala dia meriwayatkan hadis kepada yang lainnya dengan lafaz aqra'ani fulan. Fulan telah membacakan untukku. Ini tak kala apa? Dia enggak membaca langsung, tapi apa? Yang lainnya membaca, dia mendengarkan saja. Maka ini periwayatan yang boleh. Haddatsana Muhammad ibn Salamin, haddatsana Muhammad ibn al-Hasan al-Wasiti an Auf anil Hasan, qala la ba'sa bil qira'ati 'alal alimi. Ini riwayat dari Al-Hasan Al-Basri berkata, la ba'sa bil qira'ati 'alal alim. Tidak mengapa membaca kepada apa? Kepada orang alim. Wa akhbarana Muhammad bin Yusuf al-Firbiyu wa haddatsana Muhammad bin Ismail al-Bukhari qala haddatsana Ubaidullah bin Musa bin Badami an Sufyan ats-Tsauri qala idza quri'a 'alal muhaddisi fala ba'sa ay yaqulu haddatsani. Apabila dibacakan kepada muhaddis, maka kata Sufyan ats-Tsauri tidak mengapa dia takala dia nanti ada menyampaikan hadis, dia enggak mengapa dia mengucapkan haddatsani. Ini pendapat Sufyan ats-Tsauri. Padahal bukan syekhnya yang menyampaikan kan ya, tapi apa? Muridnya yang membaca kepada gurunya. Qala wa sami'tu Aba Asim yaqul an Malik wa Sufyan al-qira'atu 'alal alimi wa qira'atuhu sawa. Jadi ini semuanya sama, boleh. Padahal di sini periwayatannya dengan lafaz haddatsani. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwasanya haddatsani atau akhbarani ini kalau gurunya yang membacakan hadis kepada muridnya. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala haddatsana Al-Laitsu an Sa'idin huwa al-Maqburi an Syariki bin Abdullah bin Abi Namirin annahu sami'a Anas bin Malikin yaqulu bainana nahnu julusun ma'an nabi fil masjidi dakhala rajulun ala jamalin fa'anakhahu fil masjidi thumma aqalahu thumma qala lahum ayyukum Muhammadun wan nabiyyu muttaqi'u baina dhuhranayhim faqulna hadzal rajulul abyadul muttaqi'u faqala lahu ar-rajulu ibnu Abdul Muttalib faqala lahu an-nabiyyu qad ajabtuka faqala ar-rajulu lin nabi inni sa'iluka famushaddidun 'alaika fil mas'alati fala tajid 'alayya fi nafsik faqala sal amma bada'alak faqala as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablak Allahu arsalaka ilan nasi kullihim faqala Allahumma na'am.
Jadi Imam Bukhari mendatangkan riwayat ini untuk menguatkan bahwasanya bolehnya seorang murid membaca kepada gurunya. Lihat sahabat yang datang ini, dia bertanya kepada Rasulullah, as'aluka bi rabbik wa rabbika man qablak Allahu arsalaka ilan nasi kullihim. Aku bertanya kepadamu dengan Robmu dan Rob orang sebelummu, apakah Allah mengutusmu kepada manusia seluruhnya? Dia bertanya ini, apakah kamu adalah nabi yang diutus untuk seluruh manusia? A'rabiyun atau ajamiyun, Arab ataupun ajamnya? Maka Rasulullah menjawab, Allahumma na'am, iya na'am, benar. Jadi Nabi Muhammad adalah nabi yang diutus untuk seluruh umat manusia. Baik itu untuk orang Indonesia, untuk orang Amerika, Afrika, Eropa, semuanya. Jadi tidak terkhusus pada apa? Pada Bani Arab saja. Jadi banyak orang menyangka bahwasanya Nabi ini khusus saja dia apa? Untuk orang Arab. Ini budaya Arab, ini peribadatan orang Arab. Kita punya peribadatan sendiri. Kita punya Nabi sendiri namanya Abu Janda. Atau Gus Jafar gitu ya. Gus Jafar. Nah, jadi tak kala Umar bin Khattab membawa lembaran Taurat. Kemudian Rasulullah menegurnya, seandainya Nabi Musa hayyan hidup, maka tidak halal baginya kecuali apa? Kecuali mengikutiku. Jadi seandainya ada Nabi Khidir hidup di zaman ini, maka tidak layak, tidak pantas untuk menyampaikan risalah atau menyampaikan peribadatan. Kalau sekiranya Nabi Isa nanti turun di akhir zaman, maka dia tidak membawa syariat baru. Dia sholat di belakang Imam Mahdi, kemudian mengikuti syariat Imam Mahdi, yaitu syariat Nabi Muhammad SAW. Qala anshuduka billah Allahu amaraka an ta'khudha hadhihi shadaqah min agniyaihim. Aku bersaksi kepadamu dengan nama Allah, apakah Allah memerintahkanmu untuk mengambil sedekah ini, yaitu zakat ini dari orang-orang kaya? Fataksimuha ala fuqaraina, lalu kamu membaginya atas orang-orang fakir kami. Faqala an-nabi Allahumma na'am. Ya benar. Karena memang ada di dalam ayat Al-Quran, khud min amwalihim shadaqah. Ambillah dari mereka harta sebagai apa? Shadaqah. Maka Nabi mengatakan, iya, Allah yang memerintahkan. Faqala ar-rajulu amantu bima ji'ta bih wa ana rasulu min wara'i min qaumi wa ana Dimamu bin Sa'laba akhu Bani Sa'di bin Bakrin. Maka pemuda tadi mengatakan, amantu bima ji'ta. Aku beriman dengan apa yang engkau bawa, syariat yang engkau bawa, dan aku adalah Rasul. Kira-kira di sini Rasulullah ataukah Rasul qaumihi? Dia mengatakan saya adalah seorang Rasul. Dia adalah utusan miwaroihi, yaitu kaumnya yang ada di belakang sana. Sehingga nanti dia apa? Dia menyampaikan kepada kaumnya, berdakwah kepada kaumnya, ini mudah untuk diterima. Wa ana Dimamu bin Sa'laba akhu ibnu Sa'din ibnu Bakr. Dan aku, namaku adalah Dimam ibnu Sa'lab, saudara dari Bani Sa'di ibnu Bakrin. Ini adalah contoh bolehnya apa? Bolehnya al-qira'ah alal alim. Bolehnya seorang murid membaca baik dari hafalannya maupun dari kitabnya terhadap orang yang alim. Jadi ini juga kebiasaan kita di Yaman, belajar sistem metode seperti ini, yaitu kita membaca di hadapan guru. Jika ada suatu permasalahan yang kita tidak ketahui, kita langsung tanyakan. Jadi mulai dari awal kitab sampai akhir kitab kita tahu. Ya, kita tahu permasalahannya,
apa yang kita nggak pahami langsung ditanyakan. Ini metode mulazamah. Babu ma yudhkaru fil munawalati wa kitabi ahlil ilmi bil ilmi ilal buldan. Ini metode yang ketiga dalam periwayatan hadis, yaitu munawalah. Munawalah itu, munawalah gambarannya seperti ini. Saya punya kitab, taruhlah ini kitab saya meriwayatkan dari ulama-ulama ahlul hadis. Kemudian saya sampaikan kepada salah seorang jamaah, tolong ini kitab ini bawa kepada fulan dan sampaikan kepada dia, saya memberikan kamu izin untuk menyampaikan kitab ini. Ini namanya apa? Munawalah. Munawalah ini ada dua macam. Ada makrun munawalah, ada ghair makrun munawalah. Jadi kalau makrun munawalah dia menyebutkan rawi-rawinya. Contohnya, saya meriwayatkan ini dari seorang syekh. Maka saya kasih tahu ke Pak Joko, kitab ini saya riwayatkan dari syekh. Silahkan lanjutkan. Nanti Pak Joko mengatakan, aku telah meriwayatkan kitab ini dari burhan dari syekhnya sampai terusnya kepada apa? Kepada pengarang kitab atau kepada Nabi. Tapi melalui jalur apa? Jalur kitab. Nah, seperti itu. Atau istilahnya apa? Sanad. Ya. Antum ada sanadnya? Berarti apa? Silsilah yang menyambungkan dia kepada apa? Kepada buku atau kepada cabang ilmu tertentu. Nah, cara yang kedua dia tidak menyebutkan rawinya. Dia hanya mengatakan sampaikan aja ini kepada orang Indonesia buku ini. Saya berikan izin kepadamu. Nah, ini gambaran apa? Munawalah, gambaran yang lebih rendah atau periwayatan lebih rendah daripada yang sebelumnya, yaitu apa? Al-qira'ah wal aradu. Kenapa? Karena boleh jadi hanya beberapa saja yang dia baca. Mungkin ada beberapa pembahasan yang dia tidak ketahui. Sehingga apa? Sehingga dia menjadi urutan yang ketiga. Wa qala Anas bin Malik nasakha Utsman ibnu Affan al-masahifah. Faba'asa biha ilal afaqi wa ra'a Abdullah bin Umar wa Yahya bin Sa'id wa Malik bin Anas dzalika jaizan. Anas bin Malik berkata, Utsman ibnu Affan nasakha. Nasakha artinya apa di situ? Nasakha menghapus ya? Menyalin ya. Nuskah. Jadi Utsman bin Affan mengumpulkan dari dada-dada para sahabat yang menghafal Al-Quran atau dari lembaran-lembaran yang mereka pegang, sehingga dikumpulkan menjadi satu mushaf. Namanya apa? Mushaf Utsmani. Setelah terkumpul mushaf Utsmani dan disepakati oleh sahabat, kemudian yang lainnya diperintahkan untuk membakarnya. Agar apa? Agar kaum muslimin itu mengacu pada satu mushaf yang telah disepakati. Ini dikenal dengan mushaf apa? Mushaf Utsmani. Fa bahasa biha ilal afaq. Kemudian Utsman bin Affan mengirim ke berbagai daerah, ke berbagai negeri mushaf tersebut. Mengirim tentunya melalui orang, enggak ditransfer atau enggak dikirim pakai kargo, enggak. Nah, orang yang membawa ini namanya munawil. Ya, munawil, membawa ke berbagai daerah atau ke berbagai negeri. Nah, ini sebagai dalil apa? Dalil adanya munawalah. Wa ra'a Abdullah bin Umar wa Yahya bin Sa'id wa Malik bin Anas dzalika jaizun. Dan Abdullah bin Umar dan Yahya kemudian Anas bin Malik memandang hal itu boleh. Yaitu apa? Munawalah. Wahtajaba ahlul Hijaz fil munawala bihadisin Nabi. Dan sebagian ahlul Hijaz ini ulama-ulama yang ada di sekitaran Arab Saudi sana. Ahlul Hijaz. Kalau ahlu Syam bagian Syria, Turki dan yang lainnya. Kalau ahlu Mesir
bagian sana Mesir, kemudian ahlul Irak. Nah, jadi ahlul Hijaz berhujjah dengan hadis Nabi tentang bolehnya munawalah, haitsu kataba li amiris sariyah kitaban. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada sariyah. Sariyah ini pasukan yang berjumlah sekitar 400 pasukan, yang mana Nabi tidak ikut di situ. Beda dengan Ghazwah. Kalau Ghazwah ini Nabi ikut. Kalau Sariyah enggak. Ada seorang sahabat yang memimpin pasukan tersebut. Jadi Nabi mengirim surat kepada Sariyah. Kemudian mengucapkan la taqra'hu hatta tablughu makanan kadza wa kadza. Jangan kamu bacakan kepada mereka hingga sampai pada tempat tertentu. Nah, ini namanya apa? Munawalah. Jadi yang membawa tadi namanya munawil. Dia membawa surat tersebut yang isinya apa? Ilmu dari Rasulullah. Falamma balagha dzalikal makan, takala utusan tadi sampai kepada tempat yang ditentukan, qara'ahu 'alan nas, lalu dia membaca kepada manusia Sariyah tadi, wa akhbarahum bi amrin nabi, lalu mengabarkan kepada mereka tentang perintah Nabi. Ini dalil bolehnya munawalah. Kemudian ada lagi dalil yang lain, yaitu tatkala Rasulullah mengirim surat kemana? Ke pembesar atau raja-raja Herakla, Azimir Rum, dan raja-raja Persia dan yang lainnya. Yang isinya apa? Aslim taslam. Masuk Islamlah maka kamu akan selamat. Lihat. Kalimat yang singkat tapi ini menakutkan. Karena Rasulullah diberikan kemampuan tatkala dikabarkan bahwasanya dia akan memerangi suatu kaum. Jadi sebelum keberangkatan itu sudah pada bergetar di sana, sudah pada ketakutan. Sebulan sebelum berangkatnya Rasulullah. Nah, haddatsana Ismail bin Abdullah qala haddatsani Ibrahim bin Sa'din an Salihin adi bin Shihab Az-Zuhri an Ubaidillah an Abdullah bin Utbah Ibni Mas'udin anna Abdullah ibni Abbas akhbarahu anna Rasulullah ba'asa kitabahu rajulan wa amarahum ayyadfahu ila azimil bahraini. Jadi Rasulullah mengutus seseorang untuk membawa surat, ya, wa amarahum ayyadfa'u, dan memerintahkannya untuk menyerahkan kepada pembesar atau pemimpin Bahrain. Pada fa'u azimil Bahrain ilal Kisra. Lalu azimul Bahrain menyampaikannya kemana? Ke Kisra. Falamma qara'ahu mazzaqahu. Takala Raja Kisra membaca surat Rasulullah, mazzaqahu, dia robek-robek surat tersebut. Maka dalam riwayat yang lain, di sini disebutkan fahasibtu anna Ibnu Musayyib qala fada alaihim Rasulullah. Jadi Rasulullah mendoakan alaihim, mendoakan keburukan atas mereka. Kisra itu adalah sekarang ini itu Iran sana itu. Persia. Ayyumazzaqu kullu mumazzakin, agar Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kerajaannya. Akhirnya di zaman siapa? Umar bin Khattab yang menghancurkan kerajaan Kisra ini. Jadi ini adalah dalil tentang bolehnya bolehnya munawalah. Karena Rasulullah memerintahkan seorang sahabat membawa surat ke Raja Bahrain, kemudian Bahrain melanjutkan kemana? Ke Kisra. Naam, ilahuna insyaallah nuwasilu fi ma ba'd. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka